فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قالت شيخة أم عبد الله Al-Ba'janiyah hafidhahallahu ta'ala. Kita masih di muka surat 43, 42. Masih membahas apa? Kisah cerita tentang hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Fa ba'asul jamala wasaru. Lalu mereka pun membangkitkan onta tersebut, onta jantan Jamal. Ya, disangka apa? Aisyah sudah ada di dalam tandu yang ada di atas onta tersebut. Fawajadtu iqdi ba'da mastamarral jaish. Kemudian saya mendapatkan kalung saya itu setelah pasukan tersebut berlalu. Faji'tu manazilahum. Lalu saya mendatangi tempat persinggahan mereka. Manazil jangan diartikan tempat tinggal sekarang, karena jelas mereka tidak tinggal di situ. Mereka sekedar yang zilun, yaitu singgah di situ. Berarti apa? Ini tadi pencariannya agak jauh sedikit. Dan ini menunjukkan memang Aisyah Ummul Mukminin dan tentunya para sahabiat semua benar-benar menjaga kehormatan ketika buang hajat dan sebagainya yang berpotensi untuk menampakkan aurat. Mereka betul-betul menjauh biar tidak dilihat oleh lelaki. Nah, yang tidak punya malu, para kafirat, memang apa namanya, tak punya iman, ya tak punya malu, tampil di hadapan orang-orang malah sengaja memamerkan auratnya. Nauzubillah. Baik, terancam dengan apa? Neraka dan tidak mencium bau surga. Walaisa, kalau yang muslimah tapi melakukan itu terancam. Adapun yang kafirah memang apa? Mereka penghuni neraka. Walaisa bihada'in wala mujib. Dalam keadaan di tempat itu tidak ada penyeru dan tidak ada yang menjawab. Betul-betul orang sudah tidak ada. Ketika dipanggil-panggil, bahkan tidak ada yang memanggil. Ketika dipanggil juga tidak ada yang menjawab, karena memang sudah kosong tempat itu. Fa'amamtu manzili. Dari amma ya ummu, yaitu menuju, qasattu. Maka saya menuju ke tempat persinggahan saya, alladzi kuntu bih, yang tadi saya ada di situ. Baknya bak dzarfiyah di sini. Artinya fihi, yaitu saya ada di situ. Baik, jangan apa kemudian pergi kemana-mana, karena boleh jadi ketika Rasulullah atau sebagian sahabat mencari, nanti dikhawatirkan malah tidak jumpa karena tempat itu kosong. Maka Aisyah dengan kecerdikannya dia tetap memilih tempat itu, jangan cari tempat lain, agar orang-orang tahu, oh, coba cari di tempat yang tadi kita tinggalkan. Oh iya. Maka Aisyah memilih tempat di situ, jangan pergi kemana-mana yang pasukan tidak tahu nantinya. Ini adalah usaha untuk selamat. Kalau memang tujuannya untuk dicari, kalau tujuannya untuk mencari, ya memang perlu jalan sana sini jauh. Sementara Aisyah tidak mampu yang seperti itu. Wa dhanantu annahum sayafqiduni. Takdirnya sayafqidunani. Baik, nunnya dihapus jawazan. Saya menyangka mereka akan kehilangan saya, yaitu merasa kehilangan lalu mencari-cari. Fayarji'una ilai, lalu mereka akan kembali menemui saya. Maka Aisyah memilih tidak meninggalkan tempat itu. Fabaina ana jalisatun fi manzili, maka tatkala saya sedang duduk di tempat persinggahan saya itu, ghalabatni aini, mata saya mengalahkan saya, yaitu apa? Saya diserang kantuk. Fanimtu, maka saya pun tidur. Wa kana Safwanu binul Mu'attal as-Sulami summa Dzakwani min wara'il jaish. Dan ada satu sahabat yang tertinggal jauh di belakang, Safwani binul Mu'attal as-Sulami az-Dzakwani. Dia tertinggal jauh. Bagaimana tertinggal jauh? Memang apa, di dalam
As-Sahihul Musnad, Sofwan bin Mu'attal sendiri bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini orang yang sangat mengantuk. Setiap kali saya tidur, saya akan tidur lama sekali. Memang ma'ruf di dalam biografinya beliau termasuk yang mengalami itu. Tayyib. Dan ada hadis lain yang menunjukkan itu, memang hadisnya sahih. Dan ternyata keadaan seperti ini tidak menghalangi beliau untuk berjihad. Masa jihad tetap berangkat, ngantuk-ngantuk tetap berangkat. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Makanya walaupun beliau sangat mengantuk, orang yang mengantuk disuruh apapun akan susah, tapi beliau berusaha untuk selalu menyertai Rasulullah SAW. Dan ternyata kantuknya ini bermanfaat sekarang, yaitu apa? Beliau tertinggal dari pasukan dan justru menjadi sebab selamatnya Aisyah. Kalau sampai ditawan oleh musuh, mereka akan merasa sangat beruntung. Ini adalah istrinya Muhammad, kita boleh menawan untuk menyandera dan sebagainya. Naudzubillah. Maka ada hikmahnya di balik setiap musibah itu, musibah ngantuknya Sofwan ini. Fa'adlaj, maka dia berangkat di akhir malam, yaitu apa? Sampai di tempat itu, berangkat dari tempat tidurnya dia ketika dia terbangun, lalu dia berangkat di akhir-akhir malam. Fa'asbaha inda manzili, lalu dia masuk di waktu pagi, tiba di tempat persinggahan saya ini. Fara'a sawada insanin naim, lalu dia melihat sosok orang yang tidur. Sawad ini asalnya hitam, tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi maksudnya adalah sosok manusia. Karena apa? Kalau dilihat dari jauh memang apa? Cenderung nampak seperti bayang-bayang hitam, makanya istilahnya sawad. Dalam yang lain, hadis-hadis yang lain yaitu apa? Yaitu polanya adalah khidor, yaitu hijau. Karena orang kalau dari jauh nampak bayang-bayang, terkadang bayang-bayang itu hijau, maka dikatakan apa? Khidor. Fa'atani, lalu dia mendatangi saya. Ini menunjukkan pentingnya seorang tentara, seorang prajurit untuk selalu waspada. Apalagi ini suasana perang, walaupun pulang tapi tetap suasana perang karena orang-orang kafir masih banyak waktu itu. Maka waspada, ini siapa? Apakah ini sesuatu yang membahayakan atau tidak? Nah, ternyata malah bermanfaat penelitian beliau. Fa'arafanihi naro'ani, lalu dia melihat, mengenali saya tatkala dia melihat saya. Wa kana ra'ani qablal hijab, dia memang sudah pernah melihat saya sebelum turunnya hijab. Apakah ini dalil Aisyah tidak memakai jilbab, tidak memakai niqab? Bukan itu. Tapi apa? Ini dalil bahwasanya orang yang tidur itu tentunya tidak sadar. Terkadang wajahnya jadi tersingkap atau apa. Ini wajar, namanya tertidur, tak tahu. Tatkala Sofwan datang mendekat, tengok ternyata ada wanita dan dia tahu, oh ini istri Nabi. Dan memang dia tahu ini istri Nabi. Kenapa? Dia sudah pernah melihat saya sebelum turunnya hijab. Dan itu wajar, namanya belum turun hijab. Nah, sekarang sudah turun hijab, walaupun Aisyah pakai cadar pun, tapi kemudian nampak tersingkap, maka langsung dikenal, oh ini memang istri Nabi. Fastayqattu bistirja'ih, lalu saya terbangun dengan sebab ucapan dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jayid, membangunkan dengan cara apa? Berzikir, itu bagus sekali. Hina arafani, tatkala dia mengenali saya. Fa khammartu wajhi bi jilbabi, maka saya menutupi wajah saya dengan jilbab saya. Dan inilah jilbab yang benar, yaitu apa? Menutup wajah, seperti pendapat jumhur ulama dan jumhur sahabat. Sampai apa? Menutup wajah. Ini menunjukkan ketika tertidur tadi sempat tersingkap, dan itu wajar. Wa wallahi ma kallamani kalimah, demi Allah dia tidak mengajak saya berbicara. Walaupun kalau diperlukan boleh, sebagaimana kata para ulama. Tapi kalau tidak perlu, ya tak perlu tanya nomor telepon berapa, tak perlu. Untuk apa juga tanya macam itu. Tayyib. Wala sami'tu minhu kalimah ghairu istirja'ih, saya juga tidak mendengar dari dia satu kata pun selain ucapan dia innalillah. Ini menunjukkan apa? Penghormatan yang sangat tinggi.
hatta anakha rahilatah, sehingga dia mendudukkan ontanya itu, anakha menjadikan onta itu duduk. Fawati'a ala yadaiha, lalu dia menginjak kedua kaki depan onta itu agar apa? Jangan bergerak dulu. Faraqibtuha, lalu saya menaiki onta tersebut. Ini menunjukkan apa? Yaitu al-amal bil qara'in, mengamalkan alamat, tanda-tanda. Aisyah paham apa yang dimaksudkan ketika onta diturunkan di dekatnya, dibuat duduk. Aisyah paham, yaitu apa? Sila Anda naik ke atas, saya akan menghantarkan Anda ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia paham maksudnya. Baik. Dan ini menunjukkan apa? Tidak boleh kita membiarkan ada wanita yang terkena bahaya ketika ada potensi bahaya, namanya di tempat sepi dan sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan para pensyarah yang lain, yaitu ini hukumnya boleh jadi sampai fardu. Karena kalau wanita dibiarkan sendirian di mungkin gurun pasir atau mungkin di tengah hutan belantara atau tempat yang sepi dan sebagainya dan berpotensi terancam bahaya, ini adalah apa? Kezaliman. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang lelaki dan kaum mukminin yang perempuan sebagiannya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Demikian pula dijelaskan oleh Syekhuna Yahya ketika mensyarah hadis ini dan mensyarah hadis di Al-Jami'us Shahih, yaitu kalau kita melihat ada wanita sendirian di tempat yang berpotensi dia terkena bahaya, kita wajib menolong dia. Yang penting apa? Tidak ada korinah, ini jebakan. Terkadang itu jebakan seperti yang di Yaman, seperti yang di Timur Tengah yang lain. Seperti dalam kisah nyata yang Anda baca, itu kisah nyata Arab. Orang niatnya baik menjalankan syariat untuk membantu, ternyata dia dijebak. Nah itu tentunya kita lihat-lihat, jangan sampai kita justru malah terkena bahaya. Niat baik disalahgunakan. Tapi hukum asalnya adalah ini. Jangan dengan alasan, oh dia bukan mahram saya, dah biarkan dia dimakan hewan atau dijahati orang. Tak boleh. Satu sama lain wajib untuk saling menolong semampunya. Kemudian disebutkan di sini fantalaqa yaqudu birrahilah. Lalu dia pun berangkat dengan ini rahilah sebagai maf'ul bih dari yaqud, yaitu apa? Menuntun, memandu kendaraan tadi, membawa saya. Hatta atainal jaisha ba'dama nazalu mughirin, sehingga kami mendatangi pasukan tersebut setelah mereka singgah di tempat yang lain. Berarti disebutkan dalam catatan kaki al-mughir ini artinya adalah tinggal di tempat yang di masa yang panas, dalam cuaca panas. Berarti dohirnya adalah sampai tengah hari, perjalanan di awal pagi sampai di siang hari, entah berapa jam itu. Tayyib. Fi nahri dhahirah, yaitu di tengah siang. Nahar yaitu di leher, dhahirah itu yaitu masa di mana betul-betul orang yang berdiri di bawah terik matahari itu dia memang apa? Sangat jelas. Mungkin apa? Menjelang waktu zuhur dan sebagainya. Itu makna dhahirah. Fahalaka man halak, lalu binasalah orang yang binasa, yaitu apa? Tidak menjaga mulut. Memang mulut kalau tidak dijaga itu boleh mendatangkan kecelakaan dan kerugian serta kesialan. Ini begitu melihat Aisyah dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal, orang yang hatinya berbulu dan lidahnya gatal, mulai bicara, yaitu dari kalangan munafikin, menuduh serang, menuduh zina, naudzubillah, padahal tak ada bukti sama sekali. Seperti yang Allah sebutkan di awal-awal surat An-Nur itu. Bagaimana kalian menuduh ini itu? Kalian tak ada 4 saksi dan sebagainya. Ini orang niat baik malah dituduh buruk-buruk. Memang terkadang ya itu yang terjadi. Seseorang niatnya baik, berusaha membantu, tahu-tahu malah dipandang buruk oleh masyarakat, menghukumi dengan kejahilan. Atau kalau munafikun menghukumi dengan memang apa? Niatnya niat buruk, ingin merusak nama baik orang lain. Wa kana alladzi tawallal ifka Abdullah bin Ubay ibn Salul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mengurusi kedustaan ini, yaitu betul-betul dialah yang mentadbir, mengelola, mengendalikan berita dusta ini, adalah Abdullah bin Ubay, anak Salul. Ubay ini nama ayah, Salul ini nama ibunya.
Makanya dia Abdullah bin Salul. Sebagian mengatakan itu nama neneknya, nama ya nenek. Tapi apa yang dirojihkan oleh jumhur ulama, Salul ini nama ibunya. Faqadimnal Madinah, lalu kami tiba di Madinah. Dalam riwayat yang lain, ketika sudah mulai ada bicara-bicara dan sebagian sahabat ada yang termakan oleh ucapan dan hasutan para munafikin, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk terus berlanjut untuk apa? Pulang saja, jangan banyak membicarakan itu di luar. Kita kembali ke rumah masing-masing dulu. Fashtakaitu hina qadimtu syahra. Lalu saya jatuh sakit selama sebulan tatkala saya tiba di Madinah. Ini hikmah dari Allah Ta'ala. Selama sebulan Madinah dalam keadaan cerita sudah beraneka ragam. Aisyah tidak dengar itu. Dia selama sebulan Allah lindungi biar tentram dengan yaitu apa? Tentram di rumah Rasulullah, kemudian apa? Pindah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi selama sebulan itu sebenarnya Aisyah dia masih dengan Rasulullah, sampai ketika Aisyah mulai dengar berita-berita yang buruk, maka dia minta izin untuk pindah biar dirawat oleh ayah dan ibunya. Tidak langsung pergi keluar rumah dan melarikan diri, tapi minta izin baik-baik. Tayyib. Wan nasu yufiduna fi qauli ashabil ifk. Sementara orang-orang memperbincangkan, orang-orang yaitu sembang-sembang membicarakan perkataan orang-orang yang memberikan berita dusta itu. La ash'uru bi syai'in min dzalik. Saya tidak menyadari, tidak mengetahui sedikit pun dari peristiwa itu. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.